Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara-saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan, serta syukur hanya bagi Allah kami yang kudus, Bapa yang ajaib dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini. Kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38 yang berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan semakin naiknya harga kebutuhan pokok, maka manusia semakin mengatur keuangan dengan sebaik mungkin. Pengeluaran-pengeluaran yang dirasa tidak terlalu penting dipangkas. Sebisa mungkin mereka tidak melakukan pemborosan dengan hal-hal yang tidak penting. Prinsip memberi menjadi suatu hal yang dilupakan lagi oleh banyak orang. Mereka berpikir bahwa untuk kebutuhan sendiri saja sudah pas-pasan. Bagaimana jika mereka harus membantu orang lain juga? Kita sebagai umat Tuhan harus mengerti prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jalan Tuhan tidak bisa dibatasi dengan akal dan logika kita. Logika mengatakan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Tetapi Tuhan justru mengadakan mujizat dengan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Bahkan masih ada sisa sebanyak 12 bakul. Mari kita melihat bagaimana caranya agar mujizat dapat terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Dalam Injil Markus pasal 6 ayat 41 mengatakan demikian. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Tuhan sendiri mengucap syukur atas apa yang ada pada saat itu. Dia tidak melihat keterbatasan yang mereka miliki saat itu. Mereka membutuhkan jauh lebih banyak dibandingkan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Dia, Allah yang Maha Kuasa, Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Apapun yang kita miliki saat ini, biarlah kita mengucap syukur di dalamnya. Mungkin penghasilan kita tidak seberapa. Mungkin harta kekayaan yang kita miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan orang lain. Atau bahkan, kita dalam keadaan yang selalu berkekurangan. Marilah kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Mengucap syukur merupakan kunci menuju pintu berkat kelimpahan. Yang kedua, belajar memberi. Dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38 mengatakan demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Prinsip memberi harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jika kita rindu diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar untuk memberi.
Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita belajar untuk memberi, maka di saat itulah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Belajar menyisihkan sedikit dari apa yang kita miliki, walaupun keuangan kita mungkin sudah tidak memungkinkan lagi untuk memberi, tetapi kita tetap harus belajar untuk memberi. Belajar memberi dalam pekerjaan pelayanan Tuhan dari penghasilan kita. Belajar memberi bagi mereka yang membutuhkan. Kita akan melihat pintu-pintu berkat akan dibukakan bagi kita. Bahkan Tuhan mengatakan dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 demikian, "Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Tuhan tidak akan berhutang kepada umatnya. Dia akan semakin memberkati kehidupan kita ketika kita belajar untuk memberi. Yang ketiga, beri dengan apa yang ada pada kita. Dalam Injil Markus pasal 6 ayat 38 mengatakan, "Tetapi ia berkata kepada mereka, 'Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa.' Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan." Tuhan Yesus dan murid-muridnya memberi makan 5.000 orang hanya dengan apa yang ada pada mereka, dan mujizat pun terjadi. Berkat berkelimpahan dialami oleh 5.000 orang tersebut. Mereka makan sampai kenyang. Kunci berkat yang ketiga ini adalah memberi dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Seringkali kita ingin membantu orang lain, padahal kita sendiri belum bisa membantu mereka. Sehingga pada akhirnya, kita membantu mereka dengan sedikit dipaksakan, yaitu dengan berhutang kepada pihak lain, atau bahkan menjual harta yang ada untuk dapat membantu orang tersebut. Memberi bukanlah dari sesuatu yang tidak kita miliki, tetapi dari apa yang kita miliki. Tetapi bukan berarti ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak belajar memberi. Minta hikmat kepada Tuhan. Kapan saatnya untuk memberi? Tuhan akan menuntun kehidupan kita, sehingga kita akan tetap dapat memberi dengan apa yang ada pada kita. Mari kita syukuri dengan apa yang ada pada kita saat ini. Ada kuasa yang luar biasa dari sebuah pengucapan syukur. Mujizat bisa terjadi lewat ucapan syukur. Belajar memberi dari segala kekurangan kita, dan beri dengan apa yang memang kita miliki. Kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Pekerjaan dan usaha kita akan semakin diberkati. Bahkan pintu-pintu berkat yang baru Tuhan bukakan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan ini mengajarkan kita bahwa prinsip memberi yang Tuhan ajarkan bukanlah berdasarkan logika manusia, melainkan ketaatan dan iman. Ketika kita mengucap syukur atas apa yang kita miliki, belajar memberi meskipun dalam keterbatasan, dan memberi dengan apa yang ada pada kita, maka Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya melalui mujizat. Tuhan mampu membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi mereka yang setia menjalankan prinsip memberi dengan hati yang tulus. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur, belajar memberi dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada kita. Dia akan melimpahkan berkat sesuai janji-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini.
Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kuasa dari ucapan syukur dan prinsip memberi. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara dan mencukupi segala kebutuhan kami. Kami yakin dan percaya pada hari ini kami akan mengalami mujizat dari Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, meskipun dalam keterbatasan. Tolong kami ya Tuhan, untuk belajar memberi dengan hati yang tulus, sesuai dengan apa yang ada pada kami. Jangan biarkan kami bergantung pada logika dan kemampuan kami sendiri, tetapi ajarkan kami untuk percaya penuh pada janji-janji-Mu. Bukakan pintu-pintu berkat dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mengalami pergumulan masalah, membutuhkan kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, memberkati sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami agar tetap di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi,
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.